Yo, halo. Kali ini saya mau bahas sebuah iPhone. Ya, sekarang lagi rame banget nih tentang iPhone generasi terbaru, yaitu iPhone 15. Tapi yang saya mau bahas ini bukan yang baru itu, melainkan iPhone generasi yang paling awal. Ya, ini dia iPhone aja, atau banyak disebut juga iPhone 2G. Seri iPhone yang pertama kali dirilis sekitar tahun 2007 atau 16 tahun yang lalu. And we are calling it iPhone. Nah, untuk wujud iPhone pertama itu kayak gini. Desainnya dibikin ngebulet biar nyaman digenggam ya. Untuk warnanya itu cuma ada satu, yaitu perpaduan antara hitam dan silver. Untuk bagian depan dan framenya ini glossy, tapi belakangnya ini dibikin agak doff. Yang hitam ini bahannya plastik ya, tapi yang silver ini aluminium. Rasanya emang kokoh banget sih megang si iPhone 2G ini. Di bagian depannya ini ada layar 3,5 inch, di atasnya ada earpiece dan sensor, terus di bawahnya ada tombol home. Di bagian sisi kanannya kosong, di sisi bawah ada lubang mikrofon, 30 pin konektor, dan speaker. Kalau di sisi kiri ada tombol pengatur volume dan switch untuk silent. Terus di sisi atas ada lubang jack audio, slot SIM tray yang bentuknya itu kayak gini, single mini SIM. By the way, ini kok bonus kartu SIM ya? Kayaknya udah mati juga nomornya. Dan masih ada tombol power. Untuk di bagian belakangnya, di sini ada kamera 2 megapiksel, logo Apple, dan tulisan iPhone bla 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 dengan kapasitas 8 GB. Ya, ternyata dari dulu iPhone emang kayak gini konsepnya. Minim tombol navigasi, baterainya tanam, nggak ada dual SIM fisik, nggak ada slot memori eksternal, dan memori internalnya udah gede. Bayangin aja, internal 8 GB di tahun 2007 itu udah lumayan banget loh. Untuk build quality-nya juga emang udah kerasa premium ya. Nah, kondisi fisik unit yang saya dapat ini emang nggak begitu bagus, karena selain cukup banyak lecet, ada penyoknya juga nih. Ya wajar sih barang second, dan udah lama banget. Terus untuk harganya juga, ini saya beli lewat toko Pak Edi cuma 300.000 aja. Segitu tergolong murah banget loh untuk iPhone 2G. Karena di Indonesia cukup langka ya. Kalaupun ada, harganya tuh bisa 1 juta atau 2 juta ke atas. Tapi itu yang bisa nyala normal. Ya, minus-minus dikit lah. Nah, kenapa unit yang saya beli ini murah? Nanti bakal tahu sendiri lah. Jadi, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Tapi begini, mentok di gambar kabel yang ke arah kepingan disk atau musik. Jadi maksudnya iPhone ini harus dihubungkan ke aplikasi iTunes. Karena kemungkinan ada kerusakan pada sistemnya atau softwarenya ya. Semoga aja cuma itu sih. Karena belum tahu juga kondisi lainnya. Ini saya berasa beli kucing dalam karung ya. Jadi ya udahlah, coba gas dioprek-oprek. By the way, sebelumnya saya nggak pernah oprek iPhone 2G, jadi masih buta banget nih. Tapi tebakan saya, buat ngebenerinnya ini kayaknya cukup restore aja, dengan cara download firmware iPhone 2G ini, yang versi terbarunya yaitu iPhone OS 3.1.3. Ya, dulu itu nama firmware-nya belum iOS ya. Tapi ini kok semua statusnya unsigned ya, warna merah. Biasanya yang bisa dipakai itu yang warna hijau atau signed. Ya udahlah, dicoba aja nih yang baru. Habis itu, tinggal hubungin aja iPhone-nya ke PC atau laptop yang udah terinstall iTunes ya, bisa download di webnya Apple. Terus di iPhone-nya masuk ke mode DFU atau Device Firmware Update. Nah, untungnya masih kedetek nih si iPhone-nya, jadi bisa di-restore. Tinggal tekan tombol Shift di keyboard, terus klik Restore, pilih firmware yang di-download tadi, dan tunggu prosesnya. Wah, kayaknya lancar-lancar aja nih, tapi tetap deg-degan sih kalau belum selesai prosesnya. Dan akhirnya selesai juga nih prosesnya. Udah kelihatan tampilan lock screen-nya. Tapi kok ini masih ada logo colok ke iTunes ya? Dan nggak bisa masuk ke menunya. Cuma bisa dial pad kayak gini aja. Setelah saya cari-cari info, ubek-ubek Google dan YouTube, akhirnya saya dapat pencerahan nih. Jadi iPhone 2G itu beberapa ada yang lock SIM card. Harus pakai operator tertentu. Khususnya untuk yang unit luar negeri ya. Dan kebetulan unit saya yang termasuk itu. Hadeh, saya kira bakalan lancar-lancar aja jalannya. Jadi ingat kata-kata Bang Luffy nih. Kalau udah kayak gini, ya selain harus pakai SIM tertentu itu, ada cara lain dengan dipaksa unlock. Cuma masalahnya,
Untuk melakukan itu harus pakai versi iPhone OS 3.1.2. Wah, bener-bener salah jalan dari awal ya. Jadi mau nggak mau harus downgrade. Dan untuk caranya dan tutorial yang saya temui itu, disarankan pakai PC atau laptop dengan OS yang jadul, yaitu Windows Vista. Katanya beberapa bahannya itu cuma bisa jalan maksimal di OS tersebut. Ya udah deh, karena saya masih ada laptop jadul, si ThinkPad X230, jadi langsung aja eksekusi install Windows Vista dan kumpulin beberapa bahannya. Nah, untuk bahannya itu ada bootloader, Redsn firmware-nya, iTunes yang versi 7 dan 11, terus Z iPhone atau Zip Phone. Untuk caranya, pertama install dulu iTunes yang versi 11. Habis itu ekstrak dan jalanin Redsn. Di sini browse dan pilih firmware yang versi 3.1.2. Nah, di sini banyak pilihan, tapi karena cuma pengen unlock, jadi pilih yang unlock aja. Terus ini butuh file bootloader, pertama itu yang 3.9, dan yang kedua 4.6. Tinggal next aja, nanti ada instruksi buat hubungin iPhone-nya dan masuk ke DFU atau recovery, kayak waktu restore tadi. Nah, nanti di iPhone-nya itu bakalan restart gitu, terus keluar gambar-gambar aneh dan kayak otomatis gitulah dia. Pokoknya tinggal tungguin aja deh. Kalau udah selesai dan berhasil, nanti bakalan muncul lock screen dan bisa masuk ke menu seperti biasa. Akhirnya. Nah, jadi inilah tampilan dari iPhone OS 3.1.2 di iPhone 2G. Sebenarnya saya udah bersyukur banget, akhirnya iPhone yang saya beli rusak mentok iTunes ternyata bisa dibenerin dan masuk ke menu. Tapi jujur aja, saya masih belum puas di versi iPhone OS 3 ini. Karena sebelumnya saya udah pernah pakai dan bahas iPhone OS 3 di iPod Touch 2. Jadi kayaknya kurang seru, apalagi ini kan iPhone generasi pertama atau yang paling awal. Nah, saya juga mau si iPhone ini pakai OS yang paling pertamanya, yaitu iPhone OS 1.0. Nah, jadi saya lanjut buat downgrade lagi firmware iPhone-nya. Untuk caranya, itu perlu pakai iTunes yang versi 7, tapi tetap di laptop dengan Windows Vista ini. Tinggal uninstall dulu iTunes yang versi 11 dan semua komponennya. Habis itu, install yang versi 7 ini. Setelah itu, buka iTunes-nya dan hubungkan lagi iPhone-nya dengan masuk ke DFU kayak tadi. Nanti otomatis di iTunes-nya itu bakalan ngedetect bahwa si iPhone ini butuh di-restore. Nah, sama kayak restore yang paling awal tadi, tinggal tekan tombol Shift di keyboard, terus klik Restore. Pilih firmware versi 1.0 dan tunggu prosesnya. Oke, jadi ini udah berhasil downgrade ke iPhone OS 1.0. Tapi di sini masih kena lock SIM kayak tadi. Jadi harus unlock lagi, tapi nggak pakai Redsn karena nggak support. Jadi pakainya Zip Phone. Tinggal buka aja, pastiin iPhone-nya udah terhubung ke laptop, nggak perlu masuk DFU, yang penting kedetek di iTunes. Terus pilih Advanced Features. Nah, di sini bisa jalanin yang individual unlocking option. Tapi karena saya nggak mau di jailbreak, jadi bisa dihilangin. Terus tekan Perform Action, dan tunggu lagi prosesnya sampai selesai, masuk ke lock screen dan menunya. Oke, jadi iPhone 2G ini udah selesai saya benerin, sampai bisa terinstall firmware paling awal, iPhone OS 1.0, dan masuk ke menunya juga. Ternyata banyak hal baru yang saya pelajari nih dari proses oprek-opreknya, yang nggak semudah dan nggak semulus yang dibayangkan. Nah, jadi untuk tampilan menu dari iPhone OS 1.0 itu kayak gini. Masih agak mirip sama iPhone OS 3, tapi ini lebih sederhana lagi. Untuk icon menunya plus dock cuma ada 16 ya. Untuk notifikasi dan action center-nya belum ada, bahkan recent app belum ada. Untuk fiturnya juga masih terbatas, contohnya wallpaper ini cuma bisa di lock screen-nya aja yang diganti, jadi yang di home screen-nya cuma hitam nggak bisa diganti ya. Terus ringtone-nya juga masih sedikit, tapi udah ada nih yang emang terkenal dengan iPhone, misalnya marimba, xylophone, dan sebagainya. Untuk brightness-nya ini udah bisa diatur dari gelap banget sampai terang banget, dan fitur auto brightness-nya juga udah ada. Untuk jaringannya, di iPhone ini sesuai sebutannya, yaitu masih 2G. Padahal di tahun rilisnya itu udah cukup banyak loh handphone-handphone yang pakai jaringan 3G, apalagi kelas atas. Terus Bluetooth-nya di sini udah ada, dan Wi-Fi juga udah ada nih.
Untuk spesifikasi lainnya, iPhone 2G atau generasi pertama ini menggunakan CPU dari Samsung 32-bit ARM11 412 MHz. GPU-nya PowerVR MBX Lite 3D, RAM-nya 128 MB, storage ada yang 4, 8, atau 16 GB, layarnya 3,5 inch capacitive touchscreen, untuk baterainya 1400 mAh, dan kameranya 2 megapiksel. By the way, ini belum bisa buat rekam video ya fitur kameranya, jadi cuma bisa buat foto-foto aja. Dan inilah hasilnya. Pada zamannya, iPhone ini menjadi sebuah smartphone yang terbilang cukup berpengaruh dalam revolusi sebuah perangkat seluler. Misalnya aja yang paling dibanggakan itu di layar sentuhnya, yang udah kapasitif, multitouch, dan gak menggunakan lagi yang namanya stylus, serta kompatibilitas sistemnya yang mudah digunakan dalam pengoperasian secara touchscreen. Walaupun termasuk canggih, tapi secara sistem di iPhone OS 1.0 ini masih lebih terbatas dibandingkan OS lain pada waktu itu. Entah itu dari segi fitur yang sebenarnya sederhana, ataupun kebebasan dalam memanajemen file langsung di iPhone-nya. iPhone 2G ini kalau untuk sekarang ya berasa feature phone aja. Di sini bisa buat teleponan atau SMS-an kalau sinyalnya muncul. Terus bisa jadi kalender, jam alarm, kalkulator, buat bikin catatan, atau buat dengerin musik juga bisa. Sayangnya ini di unit saya speakernya udah sember ya. Kalau untuk fitur yang berhubungan dengan internet, ini udah nggak bisa. Misalnya aplikasi YouTube, Stocks, Maps, Weather, email, bahkan untuk browsing pun ini udah nggak bisa masuk ke sebuah situs, karena keamanannya itu udah kadaluarsa. Oh ya, di iPhone OS 1.0 ini belum ada App Store ya, jadi nggak bisa download dan install aplikasi dari pihak ketiga. Dan untuk App Store sendiri, itu baru ada di iPhone OS 2. iPhone 2G ini saya rasa legend banget, karena jadi sebuah awal dari kecanggihan dan kepopuleran iPhone saat ini. Makanya iPhone 2G ini juga banyak diburu kolektor, karena jadi barang bersejarah. Apalagi yang masih normal dan mulus, wah itu harganya bisa gila-gilaan. Ya untung juga sih saya masih bisa dapat yang murah kayak gini, walaupun memang ada minusnya dan harus dibenerin. Terus setelah saya cek, selain fisik yang kurang baik dan suara speaker yang sember, lubang jack audio juga nggak berfungsi, dan tombol volume up nggak bisa. Tapi untuk yang lainnya ini masih normal, kayak layarnya yang masih bagus, baterainya awet, mikrofon jelas, sensornya aktif, kamera aman, dan sebagainya. Saya cek juga untuk back covernya ini punya IMEI yang sama, jadi ya semoga aja bukan hasil kanibalan ya. Dan saya ngerasa bersyukur nih bisa ngerasain iPhone generasi pertama, walau emang udah telat banget sih, dan butuh perjuangan buat ngebenerinnya. Tapi daripada nggak sama sekali kan, dan dari prosesnya itu juga saya bisa dapat banyak pelajaran. Ya semoga aja bisa juga nih ngerasain yang seri paling barunya, yaitu iPhone 15. Amin. Oke, jadi itulah iPhone generasi paling awal dan menggunakan OS pertamanya juga, yaitu iPhone 2G. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.